screen dulu. Ibu mulai dari kelompok Panca dan Zikri dulu ya. Oke, ini dari bab 1 sudah Ibu sedikit revisi ya. Latar belakangnya sudah oke. Nah, untuk di rumusan masalahnya, ini kan kalian ada menyebutkan kata-kata bioaktivitas ya. Sepertinya ini nanti tolong diganti aja deh. Jadi untuk penjelasan dari poin ini ya, pengembangan sampai dengan ini itu diganti yang secara general aja atau umum, karena kan bioaktivitasnya kan tidak dibahas ya di penelitian, takutnya nanti ini akan dipermasalahkan gitu pada saat sempro. Jadi ini karena di penelitian kalian kan tidak ada uji bioaktivitas, jadi lebih baik tidak usah dicantumkan saja, jadi dicantumkannya yang lebih general. Oke. Kemudian kemarin kan untuk kelompok Zikri sama Panca rumusan masalah sama tujuannya belum Ibu sempat revisi ya. Jadi ini sudah Ibu sampaikan poin-poinnya, ini dihilangkan aja. Jadi sifat fisis membran selulosa bakteri ketosan aja. Jadi nanti kalau ditanya sifat fisisnya berupa apa baru nanti kalian jelaskan gitu ya. Jadi ini tidak perlu dituliskan di laporan. Kemudian ini juga nggak usah sifat mekanik dihilangkan saja. Nanti pada saat ditanya baru kalian jelasin aja. Nah, kemudian ini kan sedikit loncat dulu ke tujuan. Tujuannya itu kan kemarin kita antara 5 sama 4 ya. Setelah Ibu gabungkan dari bab 1 sampai bab 3, sepertinya kita di 3 poin aja. Jadi nanti poin ketiga sama poin keempat ini dijadikan satu. Jadi nanti pertama ini bagaimana pengaruh penambahan ekstrak sampai bakteri ketosan, kemudian bagaimana pengaruh variasi, kemudian poin ketiganya ini gabungan antara poin 3 dan poin 4. Nah ini kan kalian pakai interaksi kimia ya, nanti ganti jadi perubahan gugus fungsional. Jadi bagaimana perubahan gugus fungsional ini udah Ibu tuliskan di sini sih. Digabungkan poin 3 sama 4-nya. Jadi bagaimana perubahan gugus fungsional dan struktur kristal membran dituliskan ulang berdasarkan analisis STIR dan XRD. Jadi ini poin 3 sama 4-nya dijadikan satu, jadi nanti rumusan masalahnya hanya 3 poin gitu ya. Berarti kan nanti tujuannya juga mengikuti ya. Berarti nanti tujuannya ada 3 poin juga. Kemudian ini Ibu juga ini sih agak ini jadi tolong ini dibetulkan, diganti sedemikian rupa yang memang sesuai sama penelitian Zikri sama Panca gitu. Ini kan masih ada bioaktivitas yang lebih baik ya, karena tadi sudah Ibu bilang di atas dihilangkan atau diganti yang secara lebih general, jadi ini juga mengikuti gitu ya. Kemudian ini untuk poin tujuannya, untuknya ini dihilangkan, jadi langsung mempelajari, menentukan dan lain sebagainya. Jadi ini dihilangkan. Poin kelima juga dihilangkan. Tadi kita pakai 3 poin ya, 1, 2, sama 3. Nanti jadi yang ketiga ini mengidentifikasi adanya perubahan gugus fungsi dan lain sebagainya, pokoknya sampai yang XRD seperti itu. Kemudian ini sebetulnya untuk hanya penulisan aja ya, ruang lingkup. Ini Ibu bikin kata-katanya, ruang lingkup penelitian ini mencakup eksperimen laboratorium untuk mengevaluasi pengaruh variasi konsentrasi ekstrak daun centella dan lain sebagainya. Kemudian ini kan kalian sudah menuliskan ya data dikumpulkan melalui 4 jenis pengujian utama, yaitu sifat fisik, sifat mekanik, ATS, sama XRD. Nah ini kalian jelasin lagi kan di bawah.
sebaiknya sih langsung dijelasin di bagian awal aja yang 4. Jadi misalnya sifat fisik dalam kurung ini penjelasan ini. Jadi penjelasan ini dicantumkan di keempat poin ini. Jadi kayak di dalam kurung. Gitu ya. Paham nggak maksudnya Ibu Zikri sama Panca? Paham, Bu. Oke, ini lanjut dulu. Jadi ini Ibu tandain ya. Kemudian ini penelitian ganti kata dilaksanakan aja. Ini bab satunya kurang lebih itu ya poin-poinnya. Nanti ini seperti biasa worknya akan Ibu kirimkan di grup. Kita lanjut ke bab 2 dulu. Bab 2 ini ada kena di sini sih. Ini kan kalian ngejelasin luka dan mekanisme penyembuhan luka ya. Tapi di sini ada komentar terkait jurnalnya. Jadi sebaiknya sih tidak perlu dijelaskan ya. Jadi ini kalian menjelaskannya secara general aja. Jadi ini sih Ibu kasih komentarnya tidak perlu mengomentari jurnalnya, tapi lebih dibuat ke penjelasan ilmiah dan objektifnya aja. Jadi cukup sampai sini aja. Sampai sini aja. Walaupun mau disangkut pautin sama paragraf selanjutnya, coba kalimatnya diganti gitu ya. Jadi jangan ada mengomentari jurnalnya, karena kan ini tinjauan pustaka ya. Seharusnya lebih ke penjelasan ilmiah atau teori untuk penelitian kalian gitu. Jadi ini Ibu tandain untuk bab 2. Kemudian ini masih ada beberapa tipe ya. Ini biokompatibilitas, harusnya biokompatibilitas ini udah Ibu tandain. Kemudian untuk pengutipan ya, ini ada 2. Jadi ada yang pakai GL, terus di poin lain tuh kalau nggak salah ada yang Dominic aja. Nah seperti ini nih, ini juga sama. Ini kayak masih di bawah deh. Nah ini, coba dicek dulu deh pengutipan apa style itu. Setahu Ibu nama belakang. Kalau misalnya et al kan berarti dia 2 penulis atau lebih ya, nggak usah pakai nama akhirnya. Jadi ini setahu Ibu ya, takutnya Ibu salah juga, seharusnya GL-nya itu nggak perlu dicantumkan. Jadi Dominic et al, 2022. Tapi nanti tolong dicek lagi, soalnya ini untuk yang Zikri sama Panca ini masih ada beberapa yang beda-beda ya. Jadi Ibu maunya untuk pengutipan disamakan. Misal kalau misalnya Dominic GL, nanti dicek dulu yang betul yang mana. Kalau misalnya ada GL-nya berarti semuanya diganti pakai GL. Tapi kalau misalnya nggak ada GL berarti yang masih ada tulisan GL-nya dihilangkan. Jadi ini harus satu penulisan, pengutipannya harus satu. Nanti takutnya pada saat sempro dikenakan masalah. Jadi sebetulnya ini kan jurnal yang sama ya, tapi karena ada penulisan nama takutnya itu jurnal yang berbeda. Jadi ini dicek lagi. Ibu tadi nggak sempat cek semua untuk pengutipan, tapi yang tadi paling ketara yang ini, yang Dominic. Jadi nanti dicek keseluruhan dulu. Selanjutnya, ini udah oke sih bab 2-nya. Sama ini ya, Ibu belum cek sih. Kalau di peraturan pendoman itu tuh pergantian subbab harus ada spasi atau enggak nih, kayak gini nih. Apakah harus spasi atau kayak gini? Jadi ini dicek dulu ya. Ibu belum baca sih. Soalnya ngelihatnya agak nggak enak gitu, agak nggak rapih kalau Ibu ngeliatnya. Jadi nanti dipastikan. Nah ini nih, nanti cek aja ya. Ibu belum cek pendoman lagi. Nah, terus tabel ini ya, penelitian terdahulu, ini sedikit Ibu revisi ya, karena sebelumnya kan dibentuknya potret, tapi Ibu agak nggak suka ngeliatnya, jadi Ibu buat landscape aja. Terus poin tabelnya itu Ibu berikan tambahan. Jadi ini kan penelitian sebelumnya, ini judul ya, ini udah Ibu kopas dari yang Panca sama Zikri pakai, kemudian referensi. Nah nanti dari jurnal itu tolong dicari bahan baku yang dipakai sama variabelnya seperti apa. Terus sisanya udah sama ya, ini hasil, ini nggak usah pakai utama, hasil aja. Kemudian keterkaitan dengan penelitian ini.
Jadi ini tambahin 2 poin bahan baku sama variabel. Nah, kemudian ini Ibu berikan pakai kalimat pengantar. Nggak mesti panjang-panjang sih, misal adapun table review atau apa gitu. Jadi pokoknya dikasih kalimat pengantar dulu sebelum masuk ke table gitu. Jadi untuk bab 2 tadi untuk panca sama zikri kenanya di poin 1 yang terkait luka dan penyembuhan, terus pengutipan. Ini Ibu belum cek semua sih, tapi pengutipannya tolong dicek lagi ya. Jadi Ibu baru lihat yang Dominic itu. Sama yang terakhir, tabel penelitian terdahulunya Ibu sedikit revisi. Jadi ini untuk bab 2-nya. Nah, itu ya. Kita lanjut di bab 3. Nah, ini fontnya masih belum sama ya. Ini masih Calibri. Jadi nanti disesuaikan sama Times New Roman. Ini semuanya sama, belum kalian ganti. Nanti dibetulkan. Kemudian, nah ini sih untuk prosedur penelitian kalian itu kira-kira bisa nambah rangkaian alat ya? Maksudnya gambar alat cuman fermentasinya aja sih sebetulnya. Tapi ini jadikan opsi aja ya. Ibu soalnya tadi coba cari jurnal yang serupa yang memang ada contoh alatnya tapi memang belum ketemu. Tapi coba nanti dari kelompok Panca sama Zikri nanti juga yang kelompok Miftah Alimah sudah Ibu cantumkan juga. Jadi coba nanti dirangkai gambar alatnya, alat yang fermentasinya aja, alat utama proses pembuatan si BC-nya aja sih. Ibu kebetulan nyari di jurnal memang belum ketemu, tapi kalau misalnya kalian ada ide, boleh dicantumin dulu di sini nanti dari revisian. Pokoknya setelah revisi ketiga ini, nanti kita lihat apakah perlu dimasukkan atau enggak. Tapi ini Ibu tuliskan bisa tidak ditambahkan gambar rangkaian alat fermentasinya gitu. Kemudian ini untuk di laporannya Panca sama Zikri masih ada beberapa misal penulisan bahasa Inggris atau Latin itu kan seharusnya dibuat italik ya. Ini beberapa ada, ini yang kebetulan Ibu ketemu aja. Jadi nanti kalau misalnya sekiranya ada kalimat Latin ataupun kalimat Inggris yang menggunakan bahasa Inggris itu dibuat italik. Ini salah satu contohnya. Jadi nanti diganti italik. Kemudian, nah ini kalian ini ya dikeringkan dengan cara dipukul-pukul. Ini ngutip dari pasar Ibu persis atau gimana? Iya Bu, itu dari pasar Ibu Bu. Pasar Ibu persis ya. Ini sih ada kalimat penggantinya nggak ya kira-kira? Nanti coba dipikirkan ya. Ini kayaknya dipukul-pukul agak gimana gitu. Jadi ini Ibu kasih opsinya sih ditekan perlahan atau di press gitu. Ini kan maksudnya untuk mengeringkan si waternya kan. Tapi dipukul-pukul agak gimana gitu. Ini makanya Ibu merahin ya. Coba dicari kalimat penggantinya apa gitu ya. Oh, baik Bu. Terus nah sama ini ya. Ini kalian kan kemarin katanya pakai yang punya mesin ya. Ini spesifikasinya udah yang punya alat di lab mesin atau belum? Iya Bu, kan saya juga sempat nyari di Google ya Bu, itu, dan emang udah sesuai sama yang di mesin sih. Oh oke. Kalau misalnya ini sih Ibu pastiin dulu ya, apakah sudah pasti keterangannya seperti ini untuk alat IUTM. Tapi kalau memang sudah berarti ini bisa diabaikan aja. Karena ini takutnya tidak sesuai sama yang punya mesin. Tapi kalau misalnya sudah sesuai, oke berarti. Ini sudah sesuai ya berarti. Oke, ini berarti nanti bisa diabaikan. Nah, untuk yang XRD, ini ada spesifikasinya nggak ya kira-kira?
Soalnya ini kan di atas ini ada ya. Ibu agak ini Kalau sih. saya cari Heeh. di web Untirtanya itu nggak ada spesifikasinya Bu. FTIR dong yang ada. Oh, spesifikasi. Kayaknya agak kurang gitu. Soalnya di atasnya kan udah dijelasin ya FTR. Tapi nggak apa-apa. Ini dulu. Kemudian ini bahan, oke. Variabelnya udah. Ya, udah. Untuk punyanya Panca sama Zikri kurang lebih seperti itu ya. Ada yang mau tanyain nggak? Udah cukup Izin jelas? nanya Bu, saya mau Hmm. nanya yang tadi di bab 1 di Hmm. rumusan masalah sama tujuan yang terkait bioaktivitas Hmm. eh, itu tuh kan katanya diganti jadi yang lebih general ya Bu. Hmm. Apakah harus menjawab dari uji FTIR dan XRT-nya? Soalnya kan kalau yang sebelumnya itu kan kata-katanya kan ada sifat fisik dan mekanik ya Bu. Dimana itu Hmm. kan jawab dari pengujian juga. Nah kalau untuk yang Atau ya ya lanjut itu dulu, lanjut dulu, lanjut dulu. ya gitu Bu. Oke, ini sih maksud ibu, lebih baik untuk penjelasan yang ini itu dibuat general aja. Berarti kan kalau general kalian bisa ngilangin yang sifat fisik sama mekanik ya, karena kan nanti rumusan masalahnya dibahas lagi di poin di 3 poin nantinya. Jadi ini kalau bisa yang secara general aja, nggak mesti udah langsung menjurus gitu tuh. Gimana? Panca tadi Panca apa Berarti Zikri? itu untuk kalimat pengantarnya aja ya Bu. Ya nggak Bu. Kalimat pengantarnya aja sih menurut ibu. Kalau oh oke baik Bu. Uh, Nanti berarti disesuaikan sama yang tujuan juga ya. Oh baik Bu. Cukup Kalimat sih Bu kalau dari pengantarnya saya. aja. Oke, ada lagi? Udah cukup jelas? Ini bab 1 sampai bab 3-nya jurnalnya udah di-upload di Drive, Zikri sama Panca. Oke, oke, oke. Ada lagi yang tanyain? Kalau enggak kita lanjut ke kelompoknya Miftah. Apakah sudah Kalau cukup? saya cukup sih Bu. Jikri bagaimana? Terima kasih Bu. Oke, kita lanjut ke Miftah ya. Ini Miftah sama Alina ya. Bab satunya kemarin udah oke. Nah, cuman ini eh kalian kan pakai ekstrak kulit pisang ya. Jadi kayaknya dari awal sudah dispesifikin aja. Jadi ini yang masih pakai esensi pisang Ambon, ibu ganti ke esen ekstrak kulit pisang Ambon gitu ya. Jadi pokoknya setiap ada penulisan esens pisang Ambon, kalian ganti ke esens ekstrak kulit pisang Ambon gitu. Ini beberapa ada yang udah ibu tandain, tapi kalau misalnya